Universitas. Sudah siap, Pak? Siap, Bu. Oke. Kita tunggu Coba, profesor datang atau langsung, Bu? coba di share screen dulu, biar nanti Prof. Badeni datang langsung dimulai. Oke. Nanti kalau Prof. Badeni datang langsung dimulai saja dan jangan lupa di record ya, Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman. Saya adalah dosen Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada kali ini kita akan membahas soal sebuah materi, kawan-kawan. Bapak Ibu maksud saya. Materi ini sudah ada di dalam RPS di bagian pertemuan ke-6. Jadi di sini tujuannya adalah pertama-tama kita eh, akan membahas bagaimana cara memulai sebuah project video game. Karena bidang yang kita bahas ini adalah game teknologi, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memulai sebuah project video game. Jadi tujuan dari mata kuliah pertemuan ke-6 ini adalah pertama mengetahui bagaimana cara mengatur pembagian kerja dalam sebuah tim game development. Lalu yang kedua adalah kita mengetahui tentang cara melakukan brainstorming. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung masuk ke materi. Starting a video game project. Video game itu merupakan sebuah produk. Produk ini merupakan sebuah produk software yang merupakan sebuah produk yang hampir seluruh usia itu bisa menggunakannya. Dan kenapa kita membahas video game? Jadi video game ini adalah semacam hiburan sebenarnya, tapi kenapa bisa masuk ke ranah pendidikan? Karena ternyata video game ini dalam proses pembuatannya dia memerlukan berbagai macam disiplin ilmu. Mulai dari fisika, kimia, biologi, kemudian ada matematika. Matematika sangat sangat banyak sekali dipakai dalam pembuatan video game. Jadi itu menunjukkan bahwa produk video game ini bukan hal yang remeh-temeh. Ini adalah hal yang sangat kompleks. Dan untuk mendukung klaim tersebut, di sini saya sudah ada sebuah infografi. Bapak Ibu bisa melihat infografinya. Ini merupakan infografi tentang potensi market dari video game, industri video game di seluruh dunia. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Jadi industri video game itu bernilai sangat besar. Di sini ditunjukkan bahwa jumlahnya sekitar 68,5 billion dolar. Billion dolar itu merupakan eh, sebuah nominal yang sangat fantastis. Dan dari potensi market pasar seperti itu dibagi-bagi berdasarkan device di mana orang-orang memainkan video game. Bapak Ibu bisa melihat di sini, video game bisa dimainkan di berbagai macam perangkat. Kita sebagai manusia di zaman sekarang, kita juga punya berbagai macam perangkat, mulai dari telepon genggam, ada mungkin iPad, atau smart TV, atau komputer. Nah, masing-masing perangkat kita itu bisa kita pakai untuk bermain game. Dan inilah statistiknya. Ada orang bermain game di tablet, smartphone, kemudian ada yang bermain di perangkat, di konsol, di PC, ataupun di laptop.
dan semuanya berpotensi memiliki eh, network yang sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus mempelajari tentang industri ini. Karena faktanya, kita sebagai orang Indonesia, banyak sekali dari kita yang mempergunakan game ini. Kita menghabiskan banyak sekali uang kita untuk bermain game. Dan kita merupakan sebuah konsumen pasar yang sangat sangat berpotensi besar dan kita ini menggiurkan bagi pihak luar. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya kita mengetahui bagaimana cara mendevelop sebuah video game agar kita bisa ikut serta dalam industri video game yang sangat besar ini. Nah, sekarang kita kembali ke slide yang saya share sebelumnya. Untuk memulai sebuah video game project, ada dua tahapan. Bapak Ibu bisa melihat ada di sebelah kiri dan kanan. Di sini ada sebuah tahapan. Kita bisa membuat sebuah project video game dimulai dengan mencari tim. Kemudian ketika tim sudah kita dapatkan, kita bisa melakukan brainstorming. Brainstorming di sini merupakan sebuah proses kreatif di mana kita berupaya untuk mencari ide. Dan ide tersebut kita cari bersama dengan tim yang kita bentuk. Ketika ide sudah terbentuk, maka kita melakukan perancangan. Di dalam industri video game, perancangan itu kita sebut sebagai GDD atau Game Design Document. Setelah dokumen perancangan selesai, kita masuk ke tahap development. Lalu kita lanjutkan ke tahap uji coba, kemudian kita publish. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi tentang tim game development. Jadi untuk membuat sebuah video game, kita memerlukan sebuah tim. Tim yang sangat besar terdiri dari berbagai macam peran, dan peran-peran tersebut beraneka ragam, tergantung dari jenis video game yang kita buat. Seperti contoh, semisal saya mau membuat sebuah video game puzzle, genrenya, mungkin saya akan memberi judul Chemistry, misalkan nama gamenya. Game ini merupakan game puzzle yang di dalamnya itu ada semacam teka-teki yang berhubungan dengan unsur kimia, gitu. Jadi game ini merupakan game edukasi yang isinya itu merupakan materi pelajaran kimia. Nah, untuk membuat game seperti itu, kita membutuhkan tim yang paham soal kimia. Nah, dari sini eh, itu yang saya maksud tadi bahwa industri video game ini memerlukan berbagai macam peran. Jadi bukan cuma kami para programmer yang membuat video game, tapi orang lain dari disiplin ilmu lain itu dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Karena karena kompleksitas dalam video game itu tidak bisa dihandle oleh satu orang saja. Jadi kita memerlukan tim. Dan untuk membuat tim yang solid, kita membutuhkan komitmen. Jadi di sini saya di slide ini saya menunjukkan bahwa ada kuncinya di dalam sebuah tim game development yang sukses. Pertama adalah komitmen. Lalu yang kedua adalah kita tidak boleh untuk mencampuri kerjaan tim lain karena masing-masing tim memiliki peran yang masing-masing dan mereka semua memiliki kewajibannya sendiri. Kita hanya tinggal melaksanakan kewajiban kita. Kita tidak boleh mengintervensi pekerjaan orang lain. Lalu tahap brainstorming. Jadi ini merupakan sebuah hal yang paling utama dalam materi hari ini tentang brainstorming. Mungkin Bapak Ibu udah sering mendengar kata-kata brainstorming. Em, Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau berkenalan dulu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang em, masih menyimak di sini. Saya mau berkenalan dulu. Em,
Ibu Christian Sarayar, apa kabar Bu? Ya, hadir Pak. Baik Pak. Ya, terima kasih. Ibu pernah dengar kata-kata brainstorming ya Bu ya? Pasti sering ya Bu ya? Pernah Pak. Ya. Jadi menurut Ibu, brainstorming, Stimulasi pada otak Pak ya, yang menstimulasi solusi, ide, kreativitas, ataupun inspirasi. ya. Eh, Ibu pernah melakukan brainstorming Bu? Bersama dengan tim mungkin? Eh, Termasuk game Pak, permainan game, begitu. Mm-mm. Ya, Ya, jadi brainstorming ini adalah sebuah proses diskusi untuk mencari ide. Dan brainstorming ini bisa kita lakukan pada berbagai disiplin ilmu, bukan hanya pada disiplin ilmu kreatif, tapi berbagai macam bidang. Karena berbagai macam bidang itu memerlukan proses kreatif ini untuk mendapatkan sebuah solusi dari berbagai permasalahan. Kalau di bidang Bu Christian, kira-kira sering tidak menggunakan metode ini, brainstorming? iya Pak. Kami di bidang kesehatan juga sering. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya saya mau berinteraksi dengan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin eh, Ibu Riana. Iya Ibu. Ya, Pak. Kalau di bidang Ibu sendiri, kira-kira brainstorming ini sering Ibu gunakan atau tidak Bu? Iya, kita juga menggunakannya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi brainstorming ini, seperti yang Bapak Ibu bisa baca di sini, itu merupakan sebuah aktivitas diskusi yang menstimulasi otak kita untuk mencari solusi terhadap problem. Jadi sebenarnya brainstorming ini kata lain dari kata-kata kalau misalkan kita sebagai mahasiswa kerja kelompok gitu. Bapak Ibu pasti punya mahasiswa yang punya tugas kelompok kan. Jadi pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok, mereka berkumpul bersama. Kemudian mereka diskusi. Mereka diskusi untuk mencari solusi dari tugas tersebut. Nah, pada saat berkumpul tersebut, itu mereka masing-masing saling mengutarakan ide mereka. Jadi mereka lagi dalam kondisi sangat-sangat kreatif. Mereka mengutarakan ide mereka. Masing-masing orang berbicara. Semuanya dalam proses kreatif. Mereka berusaha untuk mencari solusi terhadap problem yang mereka punya. Nah, itu yang kita sebut sebagai brainstorming. Jadi brainstorming ini merupakan kata lain dari diskusi kelompok gitu. Cuman kata-kata ini sangat eh, sangat sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja pada bidang kreatif karena seringkali brainstorming ini dipakai untuk membuat sebuah proyek besar gitu intinya. Jadi semisal nih saya sebagai seorang programmer, saya ketemu oleh orang di Lampung, lalu saya ketemu juga dari orang di Sulawesi, terus kami berkumpul bersama di satu ruangan, kami berdiskusi, kami mencari ide sekiranya apakah proyek besar yang bisa kita lakukan untuk Indonesia untuk meminimalisir eh, dampak dari bencana banjir, semisal itu. Lalu kami orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia mulai mengutarakan ide. Ada dari sana mereka memberikan ide bagaimana kalau kita memetakan dulu daerah mana yang rawan banjir, lalu kita coba untuk membuat antisipasi dengan membuat alarm gitu. Lalu ada ide dari sana lagi, dari sana lagi. Jadi itu yang kita sebut sebagai brainstorming. Kita berasal dari berbagai macam background, berkumpul bersama, kemudian mencari ide bersama-sama. Nah, kata-kata ini terdiri dari dua kata, brand sama storming. Brand berarti otak, storming berarti badai. Pada saat brainstorming terjadi, itu kayak semisal kita itu sedang dalam masa sangat-sangat kreatif. Sehingga seperti ada badai di otak kita, badai kreativitas.
Itu asal muasal kata-kata brainstorming. Jadi mungkin em, kita bisa mengganti mulai sekarang untuk mahasiswa kita. Kalau misal kita berikan mereka project based learning, di mana mereka akan mendapatkan tugas kelompok, maka kita bisa pakai kata-kata ini untuk mereka. Mereka bisa melakukan brainstorming. Karena brainstorming itu eh, bisa menghasilkan lebih lebih banyak daripada cuma diskusi. Ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai sekarang eh, mencoba untuk mempraktekkan brainstorming eh, dibandingkan dengan hanya diskusi kelompok biasa. Ya, selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan soal brainstorming ini. Jadi materi utama dari pertemuan hari ini adalah tentang ini brainstorming. Jadi saya ingin tahu apakah sekiranya brainstorming ini merupakan kata-kata yang masih asing atau sudah relate bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan respon. Apakah sudah paham tentang brainstorming ini Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Romi. Siap, insya Allah sudah sedikit memahami Pak Ima. Terima kasih Bapak. Bapak, izin saya ingin bertanya. Ya, silakan Ibu Christian. eh ini sama kayak kita case study begitu ya, Pak. Terus dipecahkan di kelompok secara Iya, bersama-sama. Oh iya, iya, terima iya kasih, benar. Pak. Iya benar. Iya. Jadi brainstorming ini sama seperti itu. Hanya saja di sini eh, ada sebuah link di sini menunjukkan berbagai macam teknik yang bisa kita pakai untuk melakukan brainstorming dengan efektif. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencobanya nanti di rumah selepas ini. Ya, saya kira cukup sekian karena waktu yang terbatas. Bapak Ibu terima kasih. Saya lihat tadi dari interaksi yang kita lakukan sedikit banyak sudah memahami tentang brainstorming dan juga memahami tentang betapa pentingnya industri video game ini. Karena video game yang kita bahas ini merupakan sebuah industri yang besar. Jadi dia bukan cuma hanya sebagai sebuah hiburan, tapi orang-orang benar-benar menggunakan hiburan ini untuk mendapatkan uang. Nah, faktanya ternyata di Indonesia ini kita hanya berlaku sebagai konsumen. Kita belum berlaku sebagai produsen. Mungkin Bapak Ibu sadar anak kita di rumah, mereka semua main game dan mereka menghabiskan banyak waktu dan uang untuk game tersebut. Jadi eh, saya berharap materi ini bisa membuka wawasan kita semua dan yang akan saya tuju di sini adalah semoga Indonesia makin terbuka di bidang industri video gamenya karena industri ini sangat-sangat bisa meningkatkan taraf hidup kita sendiri. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi keberkahan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Waktunya cukup. Kita dengarkan saran dari Prof. Badeni. Monggo silakan Prof. Ya, eh, pemberian udah bagus, namun akan lebih bagus sebenarnya kalau dimulai arti kata yang diungkapkan itu sendiri. Brainstorming, ya, brain atau otak, storming badai di sini. Sebenarnya arti sebenarnya kalau bahasa kita adalah pemicu otak, pemicu tumbuhnya kreativitas, ide dan seterusnya. Nah, maka caranya itu mudah. Ini caranya berbagai cara.
kerja kelompok, ya, bisa diskusi, bisa ini itu sebenarnya singkatannya dari Anda tidak perlu punya itu, ya. Dari katanya dulu baru didefinisikan gimana tadi itu, arti kata itu sendiri. Jangan ngasih kata asli, namun didefinisikan. Jadi kadang-kadang ini bingung jadi hanya menghafal, ya. Jadi ini arti kata adalah pemicu otak. Tumbuh ya, pemicu apa? Tumbuhnya ide, ya, tumbuhnya ini apa namanya inspirasi dan seterusnya. Ya, mengapa ini diperlukan? Nah, kan tadi kan ada global game kan? Karena era sekarang adalah era global. Maka dalam era global ini cirinya adalah era kompetisi. Kompetisi akan menang kalau kita punya kreativitas. Maka ini apa namanya brainstorming sangat penting sehingga kita tumbuh sehingga tidak kalah negara lain. Nah, kalau kita tidak punya tumbuh ide, ya kreativitas, maka kita akan menjadi pengikut. Kalau menjadi pengikut atau soalnya ini, kita akhirnya kita hanya beli. Kalau beli, uang habis beli, tidak pernah bangun. Maka perlu kreativitas, perlu caranya lewat brainstorming. Intinya itu sebenarnya itu. Ya, betul. Ya, Terima ini kasih, jadi Bro. katanya muncul ke sana gitu kan ya. Itu yang perlu Iya. ditegaskan kembali ya. Ini dalam ini. Ah, saya kira itu sih saya dan ini tadi apa namanya ini poin tadi baru disinggung tapi belum dalam lebih lanjut yaitu ini berulang-ulang tadi saya katakan ini diajak membuat simpulan, ya, bukan kita yang menyimpulkan. Ya. Ini alat pemicu untuk tumbuh terbiasa membuat suatu rangkuman otaknya. Ya, ini sangat penting dalam suatu diskusi dari brainstorming tadi. Nah, tujuan dari brainstorming adalah membuat hati otak mampu, oh kondisi saat ini seperti ini. Setelah ada tujuannya ke sana itu. Ya, ini. Ya. Saya kira itu saya lanjutkan Terima selanjutnya. kasih, Bro. Baik, terima kasih Prof. Badeni. Selanjutnya peserta terakhir kita yaitu Bu Riana Septiani STP MTA dari Universitas Tulang Bawang. Baik, Bu, Ya, saya izin record dulu ya. ya. Stop record dulu.